Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas IPA 1, mata kuliah komputasi IPA. Di sini kami akan menjelaskan langkah-langkah atau prosedur pembuatan dan penggunaan dari Prezi untuk presentasi online. Nah, untuk mengetahui bagaimana langkah-langkahnya dan juga prosedur pembuatan dan penggunaannya, jangan lupa untuk simak video ini sampai akhir ya. Nah, untuk langkah pertama, kalian klik saja Google Chrome dan kemudian kalian tunggu sampai terbuka jendela baru. Nah, setelah itu ketik saja prezi.com dan jangan lupa klik enter. Kita tunggu ya. Nah, ini merupakan tampilan halaman awal dari Prezi. Bagi kalian yang sudah memiliki akun, kalian tinggal login saja. Tapi bagi kalian yang belum memiliki akun, kalian harus buat akun terlebih dahulu dengan klik Prezi. Nah, kemudian karena kita di sini masih pengguna awal, jadi pilih saja yang basic. Kemudian pilih yang basic free agar kita tidak dikenakan tarif, kemudian klik continue. Kita tunggu. Nah, ini merupakan halaman untuk pembuatan akun Prezi ya. Jadi kalian di sini harus mengisikan nama depan, kemudian nama akhir, kemudian email, dan jangan lupa passwordnya. Nah, setelah kalian mengisi semuanya, kalian tinggal klik continue. Nah, karena di sini saya sudah memiliki akun, jadi saya langsung saja sign up with Google. Kita tunggu. Nah, untuk fitur-fitur di Prezi, di sini ada Prezi Video. Ini. Kemudian yang kedua ada Prezi Design dan yang ketiga ada Prezi Present. Nah, karena di sini kita akan presentasi online menggunakan Prezi, jadi di sini kami memilih Prezi Video. Nah, kemudian ada beberapa pilihan. Yang pertama ada Quick Record. Nah, ini digunakan untuk merecord video presentasi. Kemudian yang kedua ada Import PowerPoint. Dan yang ketiga ada Use Prezi Present. Nah, di sini kami pilih yang import PowerPoint saja. Kita klik. Nah, di sini agar kita bisa menggunakan Prezi Video dengan mudah, kita harus download Prezi Video for Desktop terlebih dahulu. Jadi kita klik saja download Prezi Video for Desktop. Nah, kemudian kita install, jangan lupa kita install ya. Nah, karena di sini saya sudah install, jadi saya keluar saja. Nah, setelah kalian install Prezi Videonya, tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah kita menginstal Prezi Video, selanjutnya kita buka aplikasinya. Nah, karena kita di sini akan mempresentasikan sebuah PowerPoint, jadi kita di sini mengklik PowerPoint. Nah, tapi bila teman-teman ingin mempresentasikan berupa video, ya silakan klik video. Nah, sekarang karena kita akan mempresentasikan PowerPoint, jadi di sini kita mengklik PowerPoint. Masih tunggu ya. Nah, di sini kalian pilih mana PPT yang akan dipresentasikan. Oke, klik selanjutnya open. Nah, di sini kita tunggu dulu ya agar PPT-nya itu muncul semua di layar. Nah, di sini tuh kita bisa memilih ya teman-teman. Misalnya kita mau presentasi yang ini aja ataupun ini aja, itu ya terserah teman-teman mau milih yang mana. Tapi karena di sini kita mau coba untuk mempresentasikan semua, jadi kita pilih import all. Oke, kita tunggu dulu sampai mereka stay di sana ya.
Oke, karena si PPT ini udah siap, selanjutnya kita video conference. Kita konekkan dengan Zoom. Nah, terlebih dulu, tapi sebelum kita mengkonekkan ini, kita harus membuka Zoom terlebih dahulu. Oke, kita new meeting. Di sini kan kita langsung terkonekkan dengan Prezi ya. Jika punya teman-teman itu belum terkoneksi, nah kita pencet dulu di stop video. Lalu pilih Prezi video virtual kamera. Setelah itu langsung sudah terkonek. Kita kembali ke Prezi lagi. Di sini teman-teman bisa memilih ya. Misalkan kita menjelaskan nih tentang struktur dan fungsi tumbuhan seperti ini ya. Misal ingin di share secara full screen. Caranya dengan ini, pencet sebelah sini. Nah, di sini nanti kita akan melihat full screen ya. Terus gimana nih caranya untuk kembaliin lagi? Gampang. Pencet lagi yang ini. Kita kembaliinnya sebelumnya. Kita kembali lagi ke Zoom terlebih dahulu ya teman-teman. Kan kita kan di sini kan mau menerangkan. Jadi harus di-record. Jangan lupa. Sudah di-record. Oke, kita kembali lagi ke Prezi. Kita presentasikan satu persatu, mulai dari struktur dan fungsi tumbuhan, kita perkenalan, kita tinggal mengatur saja sudah teman-teman. Kita mau nerangin yang bab mana dulu nih, mau diloncat pun nggak apa-apa, terserah teman-teman mau gimana enaknya. Mudah kan teman-teman? Mudah dong, masa enggak? Ya mudah lah. Oke, kembali lagi ke Zoom tadi ya. Kan kita ceritanya itu udah selesai. Jangan lupa dimatiin. Dimatiin apanya nih? Di stop. Oke. Kita simpan filenya. Nah, udah kan ya. Jadi kita tutup presentasi pada hari ini. Lalalalala. Terus kita akhiri pertemuan hari ini. Nah, add meeting for all. Sudah selesai. Mudah kan teman-teman? Jadi enak mana nih? Kayaknya lebih enak pakai Prezi ya, karena kita menampilkan PPT juga ada orangnya gitu loh, kan enak ya kita. Nah, di sini kita nunggu untuk menyimpan video yang tadi. Tinggal ditunggu deh. Oke, kita tunggu. Emang agak lama ya ini. Tapi harus sabar, ya gimana? Kita bikin ending aja. Jadi ya kalau menurut saya ini keunggulan Prezi ini cukup banyak ya, meskipun emang agak rumit penyesuaiannya, apalagi untuk para dosen atau guru-guru yang udah terbilang gaptek atau gagal teknologi. Tapi untuk kita yang baru-baru ini, kita kan calon guru ya teman-teman. Jadi itu kita harus tahu gitu, gimana caranya untuk membuat presentasi yang mudah dan untuk menarik siswa-siswa juga gitu. Kita menerangkan PPT sambil kita tunjukkan muka kita, biar mereka itu semangat gitu belajarnya. Nah, ini udah tersimpan. Baiklah, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau udah selesai, tinggal kembali dan di close. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serila Roisatul Media, NIM T 2019-10026. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi akar.
merupakan struktur tumbuhan yang terdapat di dalam tanah. Akar adalah tempat masuknya mineral atau zat terhara. Akar merupakan kelanjutan sumber dari tumbuhan. Selanjutnya, sifat-sifat akar. Sifat akar yang pertama merupakan bagian tumbuhan yang berada di bawah tanah, tidak berbuku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, warna keputih-putihan atau kekuningan, dan memiliki bentuk meruncing. Yang selanjutnya, fungsi akar. Akar memiliki fungsi yang pertama untuk memperkokoh tumbuhan, menyerap air atau mineral. Pada beberapa tanaman, akar digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan, misalnya pada tumbuhan wortel, dan menyerap oksigen atau bernafas, misalnya pada tumbuhan bakau. Selanjutnya, bagian penyusun akar. Bagian penyusun akar itu ada 6. Yang pertama, leher akar atau pangkal akar. Yang kedua, cabang akar. Yang ketiga, ujung akar. Yang keempat, batang akar. Yang kelima, rambut akar. Dan yang terakhir adalah ujung akar. Selanjutnya, jenis akar. Jenis akar itu ada 2. Yang pertama, akar tunggang. Akar tunggang merupakan akar utama yang tumbuh dari biji, tegak lurus menghujam ke dalam tanah, di mana dari akar tunggang tersebut kemudian keluar cabang-cabang akar dan menyebar melebar di dalam tanah. Yang kedua, akar serabut. Sistem perakaran serabut ini terbentuk pada waktu akar primer membentuk cabang sebanyak-banyaknya. Cabang akar yang tumbuh tidak menjadi besar tetapi tumbuh akar lagi. Lalu akar primer tersebut selanjutnya mengecil hingga bentuknya mirip dengan serabut. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari tempat saya sebelumnya. Perkenalkan dulu, nama saya Indi Putri Pusadurinah, NIMT 2019-10023. Di sini saya akan membahas tentang struktur dan fungsi batang. Ini ada struktur dan fungsi batang. Yang pertama ada batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang paling pada batang terdapat kumparan sebagai sumbu tumbuhan. Bagian ini umumnya tumbuh di atas tanah dan arah tubuh batang tumbuhan menuju ke atas atau menuju sinar matahari. Selanjutnya ada sifat-sifat batang. Yang pertama, berbentuk panjang bulat seperti silinder. Yang kedua, memiliki luas yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku dan pada buku ini terdapat daun. Selanjutnya, bersifat fototrop atau heliotrop. Dan yang terakhir, selalu beragak panjang di bumi. Selanjutnya ada fungsi batang. Fungsi batang itu yang pertama, menyongkong bagian tumbuhan yang berada di atas tanah sebagai jalan pengangkut air dan mineral dari akar menuju daun, dan sebagai jalan pengangkut makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, dan juga pada beberapa tanaman batang digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan, misalnya pada tebu, kentang, kunyit, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada bagian-bagian dari batang. Yang pertama, pangkal batang. Selanjutnya, epikotil, ujung batang, primordian daun, dan juga primordian batang. Yang terakhir ada jenis-jenis batang. Yang pertama ada monokotil dan yang kedua itu dikotil. Mono ini biasanya batang tumbuhan yang memiliki ruas-ruas yang terlihat jelas. Sedangkan dikotil di sini adalah batang tumbuhan yang memiliki ruas-ruas batang tidak terlihat jelas. Baik, cukup sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh materi berikutnya. Perkenalkan, nama saya Nazilatul Khairiyah, NIMT 2019-10024. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur buah dan biji. Sebelumnya saya akan menayangkan slide-nya. Nah, seperti di gambar, struktur buah dan biji itu terdapat ada 3 bagian. Yang pertama, kulit buah, daging buah, dan biji. Sudah ada ya seperti di contohnya ya. Yang kedua itu adalah struktur biji. Nah, struktur biji itu ada kulit biji, tali pusar, inti biji atau isi biji. Tali pusar itu terdapat pada ujung biji.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Yang pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem terbagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Yang pertama adalah meristem primer. Meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan dan sel-sel yang sel-selnya aktif membelah. Yang kedua, ada meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali atau aktif membelah kembali. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ulfiatul Hasanah, NIM T 2019-119. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang struktur dan fungsi daun serta struktur dan fungsi bunga. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi daun terlebih dahulu. Jadi, daun sudah pernah kita ketahui, yang mana daun itu merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Nah, biasanya bentuk dari daun itu sendiri tipis, lebar, dan banyak mengandung zat warna hijau yang mana itu dinamakan dengan klorofil. Nah, pada daun itu sendiri juga terdapat struktur luar daun monokotil dan daun dikotil yang berbeda. Jadi, daun monokotil itu memiliki perarutan daunnya sejajar, sedangkan daun dikotil itu memiliki perarutan daun menjala. Nah, di sini juga terdapat fungsi daun yang mana ada dua fungsi. Pertama yaitu sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2. Nah, di sini digunakan sebagai sumber atau bahan baku dalam fotosintesis. Nah, yang kedua yaitu mengatur penguapan air atau disebut dengan transpirasi dan pernapasan yang disebut dengan respirasi. Nah, selanjutnya yaitu struktur dan fungsi bunga. Nah, bunga sudah pernah kita ketahui juga, bahkan setiap lingkungan itu pasti ada bunga. Nah, bunga itu merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Biasanya bunga itu sendiri memiliki warna yang menarik dan berbagai macam warna juga, serta berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Di bunga itu terdapat struktur bunga yang mana tersusun dari dua bagian. Yang pertama yaitu perhiasan bunga, yang kedua yaitu alat reproduksi bunga. Jadi di perhiasan bunga itu terdapat tangkai, juga terdapat kelopak dan mahkota. Sedangkan di alat reproduksi itu berupa benang sari yang biasanya itu disebut dengan alat kelamin jantan, dan juga putik dan biasa disebut dengan alat kelamin betina. Saya Ratna Wijaya, NIM T 2019-140. Di sini saya sebagai pemateri kelima akan menjelaskan materi tentang jaringan dewasa. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang materi tersebut, di sini saya akan men-share PowerPoint dari materi saya ya, agar lebih jelas bagi Anda semua untuk memahami materi yang akan saya jelaskan. Sebentar saya share PowerPoint terlebih dahulu. Nah, berikut ini merupakan PowerPoint dari jaringan dewasa. Nah, jadi jaringan dewasa ini biasanya disebut sebagai jaringan permanen. Nah, jaringan ini juga bersifat non-meristematik.
Apa sih non-meristematik itu? Jadi, non-meristematik yaitu jaringan yang tidak aktif membelah. Nah, jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sel-sel meristem sekunder yang berdiferensiasi atau berubah bentuk sehingga menghasilkan fungsi-fungsi tertentu. Nah, berdasarkan jenisnya, jaringan ini dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada jaringan pelindung, kemudian ada jaringan dasar, kemudian ada jaringan penyokong atau penguat, dan yang terakhir ada jaringan vaskular atau pengangkut. Lalu, bagaimana sih struktur dan fungsi dari jaringan-jaringan tersebut? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai struktur dan fungsi-fungsi jaringan tersebut. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan pelindung terlebih dahulu. Nah, jaringan pelindung ini yaitu jaringan yang terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan, sehingga berfungsi untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan. Misalnya itu kayak hilangnya air akibat suhu yang meningkat dan juga melindungi dari kerusakan mekanik. Nah, contoh dari jaringan ini yaitu ada epidermis. Nah, sel-sel epidermis ini dapat berkembang menjadi alat pelindung tambahan seperti stomata, kemudian trikoma, sisik, dan juga spina atau duri. Nah, baiklah di sini saya akan tunjukkan gambar dari jaringan pelindung. Nah, itu bisa Anda lihat bahwasanya jaringan pelindung itu di sebelah kiri yang atas ya, itu untuk gambar yang A itu merupakan gambar epidermis dan stomata, sedangkan yang B itu gambar dari duri pada buah durian. Kemudian saya lanjut ke jaringan yang selanjutnya yaitu ada jaringan dasar. Nah, jaringan dasar ini terdapat hampir di seluruh bagian tumbuhan. Jaringan ini tuh berperan penting dalam proses fisiologi atau metabolisme tumbuhan. Nah, contohnya yaitu jaringan parenkim. Nah, jaringan ini tuh biasanya terdapat pada buah dan juga umbi, di mana parenkim berdiferensiasi menjadi cadangan makanan yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Kemudian bisa lagi pada daun. Nah, itu jaringan parenkim akan berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan juga jaringan bunga karang yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Kemudian untuk gambarnya di sini saya akan tunjukkan. Nah, di situ bisa Anda lihat gambarnya yang ada di sebelah atas bagian kanan, itu merupakan gambar dari jaringan parenkim pada umbi kentang. Nah, lalu yang butir-butir hitam itu apa? Nah, yang butir-butir hitam itu yang bergelombol, itu namanya butiran amilum. Nah, kemudian saya lanjut ya ke jaringan penguat atau penyokong. Nah, jaringan penguat atau penyokong ini berfungsi untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Nah, berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaringan kolenkim dan juga sklerenkim. Nah, kalau kolenkim ini berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda, sedangkan kalau sklerenkim itu kebalikannya, yaitu berfungsi untuk menyokong tubuh-tumbuhan yang sudah tua. Nah, untuk gambarnya bagaimana sih? Nah, ini untuk gambarnya. Untuk gambarnya itu letaknya di sebelah kiri bawah. Nah, itu untuk yang A itu gambar dari jaringan kolenkim pada batang bunga matahari. Kalau yang B itu merupakan gambar dari jaringan skleroid pada buah pir. Kemudian saya lanjut ke jaringan yang terakhir. Nah, di sini ada jaringan pengangkut. Jaringan ini tuh berfungsi untuk mengangkut transportasi air dan mineral maupun hasil fotosintesis. Nah, jaringan ini tuh dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada jaringan plum dan juga jaringan silem. Nah, untuk yang jaringan silem ini berfungsi untuk mengangkut mineral dan juga unsur hara di dalam tanah dari akar menuju ke daun. Nah, sedangkan jaringan yang plum ini berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, untuk gambarnya di sini saya akan sharekan ya gambar dari jaringan vaskular atau pengangkut sebentar ya. Nah, itu untuk gambar yang jaringan pengangkut sebelah kanan yang bawah. Nah, itu untuk yang hijau kemudian besar itu merupakan silem. Kemudian untuk yang warna kuning kecil-kecil itu merupakan gambar dari plum. Nah, baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi. Perkenalkan, nama saya Tasya Firdausi Ramadhani, NIM T 2019-120. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi pada jaringan akar. Langsung saja kita akan membahas fungsi dari akar. Masih ingatkah kalian dari fungsi akar? Fungsi akar yaitu menambatkan atau mengikat tumbuh-tumbuhan pada tanah, menyerap air serta mineral dalam tanah, dan pada beberapa tumbuhan akar berfungsi juga untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya,
pada slide ini terdapat gambar penampang mendadur akar, di mana di bagian ujungnya terdapat jaringan meristem apikal dan tudung akar. Jaringan meristem apikal ini merupakan sel-selnya yaitu terus membelah sehingga akar semakin panjang, sedangkan tudung akar melindungi akar ketika menembus tanah. Akar tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Pada epidermis merupakan bagian terluar akar. Sel-sel epidermis ini memiliki dinding yang tipis, sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis, yang kemudian diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Bagian yang lebih dalam lagi yaitu korteks. Korteks ini tersusun dari jaringan parenkim yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Korteks inilah yang berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Selanjutnya, lapisan terdalam dari korteks yaitu endodermis. Pada endodermis terdapat pita kalsifery yang berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat. Di sebelah dalam endodermis terdapat silinder pusat yang tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pelengkung seperti perisikal dan parenkim ulur. Sel-sel perisikal berfungsi untuk membentuk cabang akar. Kemudian berkas pengangkut pada silinder pusat ini terdiri atas xilem dan phloem, di mana xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari tanah menuju batang hingga ke daun, sedangkan phloem yaitu berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Saya Frida Astrafikian di 2019-118. Di sini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi jaringan pada batang daun. Setelah kita mempelajari struktur dan fungsi batang dan daun itu sendiri, kita akan mempelajari jaringan-jaringan yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu pada batang. Jaringan yang pertama pada batang yaitu epidermis. Epidermis itu merupakan jaringan yang terluar dari batang. Dan epidermis ini terdapat pada tumbuhan yang masih muda, dan pada tumbuhan diplotil itu ketika tumbuhannya sudah dewasa dia akan rusak, epidermisnya akan rusak dan digantikan oleh jaringan gabus atau periderm. Selanjutnya yaitu korteks. Korteks itu terdapat pada jaringan epidermis yang terdalam. Jadi korteks itu sendiri pada beberapa tumbuhan seperti kunyit, kentang, dan tebu itu berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jaringan yang selanjutnya yaitu endodermis. Endodermis itu terletak di antara jaringan korteks dan silinder pusat. Jadi fungsi dari endodermis ini sendiri yaitu melindungi silinder pusat. Silinder pusat itu sendiri tersusun dari berkas pengangkut. Jadi fungsi dari berkas pengangkut pada batang ini sendiri untuk meneruskan air dan mineral yang diserap di akar akan diteruskan oleh berkas pengangkut pada batang untuk menuju ke daun. Dan pada berkas pengangkut inilah terdapat perbedaan antara tumbuhan yang dikotil dan monokotil. Nah, pada tumbuhan dikotil berkas pengangkutnya itu membentuk lingkaran, sedangkan pada tumbuhan monokotil itu berkas pengangkutnya cenderung menyebar. Selanjutnya yaitu struktur dan fungsi jaringan pada daun. Pada daun juga terdapat epidermis. Epidermis pada daun itu terdapat pada permukaan atas dan bawah daun, dan epidermis pada daun itu sendiri tersusun dari kutikula atau lapisan dinding, dan fungsi dari kutikula itu sendiri yaitu untuk mengurangi penguapan. Sel-sel epidermis itu juga mengalami modifikasi menjadi rambut, sisik, dan stomata. Dan stomata pada daun itu bisa membuka dan menutup. Dan umumnya pada siang hari itu stomata akan membuka, sehingga karbon dioksida itu dapat masuk dan bisa menjadi bahan untuk berfotosintesis.
Selanjutnya yaitu mesofil. Mesofil itu tersusun dari jaringan dasar atau jaringan parenkim. Dan pada mesofil ini juga terdapat klorofil sehingga di sini terjadinya fotosintesis. Dan pada tumbuhan diplotil, parenkimnya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada parenkim palisade dan parenkim spons. Dan parenkim palisade itu atau jaringan tiang itu sel-selnya itu terbentuk silinder dan cenderung rapat, dan di sini juga terdapat banyak kloroplast. Dan pada parenkim spons itu sel-selnya cenderung tidak rata dan renggang, dan di sini juga mengandung kloroplast, tapi kadarnya itu lebih sedikit dari parenkim palisade tadi. Selanjutnya yaitu xilem dan phloem. Xilem pada daun itu berfungsi untuk membawa air dan mineral dari batang, dan sedangkan phloem itu sendiri berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun dan akan dibawa dan disebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Sekian dari saya, terima kasih.